Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-10 dengan judul Berpesta Bersama Yesus. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya, bagi orang banyak. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Di sini diceritakan, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Bukan hanya itu, Yesus dan murid-muridnya pun diundang juga untuk menghadiri pesta perkawinan itu. Dan mereka pada saat itu terjadi sesuatu hal yang tidak mereka duga. Ketika pada saat itu mereka kekurangan anggur. Teman-teman, di zaman Yesus ketika terjadi pernikahan, maka anggur merupakan sesuatu hal yang menjadi salah satu menu untuk dihidangkan kepada tamu yang hadir, untuk menjadi minuman bagi para tamu yang hadir. Dan pada saat itu, pesta perkawinan itu kekurangan anggur. Dan apa yang terjadi? Maka ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus menyampaikan kepada Yesus bahwa panitia atau sang pemilik pesta itu sedang kekurangan anggur. Dan kemudian apa jawab Yesus? Yesus berkata kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu Yesus? Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di pesta itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Jadi ibu Yesus menyampaikan kepada seluruh pelayan yang ada di tempat itu apa saja yang dikatakan oleh Yesus, apa saja yang disuruh untuk Yesus lakukan kepada mereka, buat saja itu. Dan kemudian di tempat itu ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut tradisi orang Yahudi, dan di dalam tempayan itu masing-masing isinya 2-3 buyung air biasa. Dan kemudian Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus mengatakan, isi tempayan itu dengan air biasa, ya, dengan air biasa. Dan kemudian pelayan itu, seperti yang dikatakan oleh ibu Yesus tadi, untuk melakukan apa saja yang disuruh untuk Yesus lakukan, maka mereka melakukannya. Mereka mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Dan setelah mereka mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh, maka Yesus menyuruh agar pelayan-pelayan itu untuk mencedok air yang ada di tempayan itu dan membawanya kepada pemimpin pesta itu. Dan kembali pelayan-pelayan yang ada di pesta itu menurut apa yang Yesus perintahkan, sehingga mereka mencedok air dan membawanya kepada pemimpin pesta itu. Dan hal terjadi, mujizat terjadi pada saat itu. Ketika mereka membawa air kepada sang pemimpin pesta itu, maka pemimpin pesta itu mengecap air itu, dan ternyata air yang dibawa itu, yang tadinya adalah air biasa, telah berubah menjadi anggur. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya anggur itu. Dan pelayan-pelayan yang mencedok
dari air itu mengetahui dari mana datangnya anggur tersebut. Dan kemudian ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Jadi pemimpin pesta itu, dia tidak tahu dari mana datangnya anggur itu, tetapi yang dia tahu, anggur itu adalah anggur yang lebih baik rasanya daripada anggur yang sebelumnya yang sudah dihidangkan. Nah, teman-teman, hal itu, mujizat itu dilakukan oleh Yesus di Kana yang di Galilea. Untuk apa? Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Jadi mujizat air berubah menjadi anggur adalah mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Yesus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan murid-muridnya pun percaya kepadanya, kepada Yesus. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Sabat ini? Suatu kutipan mengatakan, Yesus membuat mujizat yang pertama kali di sebuah pesta perkawinan di Kana, mengubah air menjadi jus anggur dan memberkati perayaan sukacita itu dengan kuasanya, kuasa Tuhan. Kuasa Yesus masih terus berlangsung sampai dengan sekarang ini, yang mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Nah, teman-teman, hal yang bisa kita ambil dari kisah mujizat air menjadi anggur yang dilakukan oleh Yesus ini adalah kita diajarkan di dalam apapun yang kita lakukan, baik itu yang sekecil apapun yang kita lakukan, pelayanan, sesuatu hal yang kita adakan, baiklah kita mengundang Yesus untuk boleh turut hadir, untuk boleh turut melakukan pelayanan itu. Karena apa? Ketika Yesus hadir di setiap hal yang kita lakukan, di setiap acara yang kita adakan, di setiap pelayanan yang kita lakukan, maka sekecil apapun itu, apakah hal itu adalah hal yang biasa sekalipun, akan diubahkan oleh Yesus menjadi hal yang luar biasa. Pelayanan kita, acara kita, segala hal yang kita lakukan, apabila ada Yesus di dalamnya, maka kita yakin dan percaya itu akan berhasil. Oleh karena apa? Oleh karena Yesuslah yang menyukseskan apapun yang kita lakukan itu. Jangan menunggu hal yang besar terlebih dahulu untuk kita lakukan, baru kita mengundang Yesus untuk hadir. Tetapi dari hal yang sekecil apapun itu, undanglah Yesus untuk boleh turut serta, untuk boleh hadir, untuk boleh tetap bersama-sama dengan kita. Maka pesta itu, hal yang kita lakukan itu, bersama dengan Yesus akan menjadi kesuksesan. Inilah video pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi, pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.